Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kuliah patologi klinik veteriner dengan tema analisis laboratorium fungsi ginjal ya. Yang pertama dengan saya Dr. Hewan Ahmad Fauzi MSc dari Laboratorium Patologi Klinik FKUB. Baik, yang pertama nanti akan kita bahas beberapa materi ya, yang ini ulasan sedikit tentang fisiologi ginjal. Kemudian kita juga akan bahas tentang ideal biomarker untuk kidney disease, kemudian renal function test, kemudian ada serum biochemistry, dan terakhir urinalysis. Mungkin nanti akan lebih saya fokuskan pembahasan terkait serum biochemistry dan renal function test. Sedangkan urinalysis nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Baik, kita mulai dengan fungsi ginjal. Jadi mungkin sebelum jauh membahas tentang patologi ginjal, kita lebih mereview kembali tentang fisiologi ginjal. Nanti mungkin teman-teman bisa melihat lagi di buku fisiologi ya, fisiologi veteriner tentang ginjal. Nah, ginjal itu sendiri dia tersusun atas korteks dan medula ya. Korteks ini adalah bagian yang lapisan yang luar ya, kemudian medula itu lapisan yang bagian dalam ya. Nah, satu unit fungsional ginjal ya, ini dia tersusun atas yang namanya nephron ya. Nephron itu dia tersusun atas glomerulus, ada tubulus ya, ada tubulus proximal dan distal ya. Nah, di bagian korteks ini hampir 70-80% itu nephron itu berada di sini, dan sisanya itu ada di bagian medula ya. Nanti filtrasi itu akan terjadi dari proses filtrasi ya di glomerulus, kemudian akan melanjut ke reabsorpsi dan sekresi baik di tubulus proximal maupun distal. Nanti selanjutnya zat-zat yang sudah difiltrasi akan masuk ke tubulus collectivus ya. Ya, kemudian ini ginjal dia menjalankan fungsinya sebagai homeostasis ya. Homeostasis untuk keseimbangan cairan ya. Keseimbangan darah, cairan yang ada di dalam tubuh ya, sehingga apabila dalam kondisi fungsi ginjal akan turun itu sangat bahaya sekali ya buat pasien, terutama dia akan meningkatkan morbiditas ya. Morbiditas itu angka kesakitan dan mortalitas ya. Mortalitas ini angka kematian, sehingga pasien yang terdiagnosa gagal ginjal kemudian apalagi mengarah ke kronis itu sangat berbahaya sekali ya. Dimana yang terkena ini adalah nephron nantinya ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa nephron itu adalah satu unit fungsional ginjal yang mana dia tersusun atas glomerulus, tubulus proximal, kemudian di sini ada lobe handler ya untuk mengkonsentrasi urin, kemudian ada tubulus distal, dan terakhir nanti tubulus collectivus. Nah, di sini ginjal mempunyai peranan sebagai ekskresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi itu merupakan hasil dari filtrasi. Nah, filtrasi ini dia terletak di glomerulus ya, kemudian ditambah dengan hasil sekresi. Sekresi ini adalah zat-zat yang nanti dikeluarkan lagi oleh tubulus ya, tubulus contus proximal maupun distal, dikurangi reabsorpsi. Reabsorpsi itu yang direabsorpsi kembali. Itu nama ekskresi. Jadi ekskresi hampir nanti berupa urin ya. Biasanya kalau kita urinasi ya, atau mungkin hewan urinasi, itu adalah produk dari ekskresi. Nah, di sini ada istilah memang GFR. GFR itu glomerular filtration rate. Dia difiltrasi, dan memang di tahapan filtrasi ini di glomerulus itu belum dilakukan reabsorpsi dan belum dilakukan sekresi ya. Sedangkan nanti ada istilah DRPF ya, filtered and secreted. Ya, dia sudah difiltrasi dan disekresikan, tapi belum direabsorpsi. Nah, proses akhir ini disebut dengan ekskresi, ya, berupa produk akhir berupa urin, ya, urin. Baik. Nah, untuk fungsi ginjal sendiri, secara umum dia kita klasifikasikan sebagai
untuk fungsi ekskresi ya tadi, untuk mengeluarkan sisa-sisa produk metabolisme yang diwujudkan dalam bentuk urin dan juga mengeluarkan dalam bentuk air ya, yang nanti produk ini berupa urinnya. Kemudian selain itu dia fungsinya adalah untuk regulasi. Regulasi ini adalah untuk maintenance ya keseimbangan air ya, karena ada beberapa hormon yang nanti hubungan dengan mempertahankan air di dalam tubuh ya. Kemudian elektrolit juga ya sebagai keseimbangan asam basa di dalam darah ya. Kemudian juga berperan dalam tekanan darah ya. Nanti ini ada beberapa hormon juga yang nantinya akan terkait ya. Bagaimana ginjal itu meregulasi natrium misalkan atau sodium supaya tekanan darah di dalam tubuh itu akan selalu stabil. Kemudian selain itu juga dia berperan dalam fungsi endokrin, baik itu dalam sintesa maupun dalam hal dia sebagai regulator di situ ya. Di sini ada hormon renin ya, nanti hubungan sama tekanan darah, angiotensin inhibitor ya. Kemudian prostaglandin, kemudian tromboksan 1,25, vitamin D. Kemudian dia juga berperan dalam degradasi hormon ya. Yang sebelah regulasi tadi ya sebagai degradasi hormon insulin dan aldosteron ya. Nah, ini ada beberapa fungsi pokok dalam ginjal yang nanti akan terkait dengan beberapa kondisi penyakit ya di dalam ginjal. Nah, di dalam ginjal ya, dia akan melaksanakan fungsi filtrasi dan reabsorpsi dan juga nanti akan sekresi ya. Di dalam poin reabsorpsi yang mana dilakukan di tubulus proksimal maupun tubulus distal, nanti proses reabsorpsi itu dia akan mereabsorpsi kembali itu hampir beberapa komponen ini seperti air itu dia mereabsorpsi sekitar 99,2%, hampir 100% ya, sodium, potasium, ya, glukosa, ada albumin, urea dan kreatinin itu 0. Kenapa kreatinin ini tidak direabsorpsi? Karena kreatinin ini merupakan produk yang tidak dibutuhkan lagi oleh dalam tubuh, sehingga kreatinin ini merupakan salah satu marker nanti yang dipakai dalam mengevaluasi fungsi ginjal. Ya. Beda hal dengan urea. Urea itu masih bisa direabsorpsi sehingga memang kadang kreatinin sama urea dia lebih bagus yang kreatinin dibandingkan urea dalam hal sebagai biomarker untuk fungsi ginjal. Ya, nanti kita akan bahas di belakang ya. Kemudian di dalam reabsorpsi sendiri ada istilah reabsorpsi aktif dan reabsorpsi pasif ya. Reabsorpsi aktif itu dia membutuhkan energi, di mana apabila ada zat-zat yang dibutuhkan dalam tubuh kita, dia direabsorpsi kembali. Nah, contohnya apa? Glukosa dan asam amino. Ya, ketika tubuh membutuhkan glukosa, dia direabsorpsi kembali. Sehingga ini juga membutuhkan energi dengan melakukan pergerakan bahan melawan gradien. Kebalikannya ada reabsorpsi yang pasif ya, tanpa membutuhkan energi, hanya melakukan dengan cara difusi sederhana sebagai adanya gradien konsentrasi ya. Biasanya ini hubungan seperti reabsorpsi air, urea dan Cl ya di dalam tubuh. Nah, kita akan masuk ke bahasan tentang ginjal yang untuk membedakan ginjal yang sehat dan yang tidak sehat. Saya rasa teman-teman mahasiswa sudah paham ya cara membedakan mana ginjal yang sehat, mana yang sakit. Ya, dalam fungsinya, yang ginjal yang sehat itu dia tadi yang saya bilang di depan sebagai sodium dan air removal. Dia menyeimbangkan ya. Apabila dia kelebihan sodium, dia akan membuang itu. Apabila dia kekurangan, dia akan mereabsorpsi kembali. Kemudian waste removal ya, untuk menghilangkan atau mengeliminasi ya produk-produk sisa hasil metabolisme yang ada di dalam tubuh. Umumnya memang kalau di urin itu produk limbahnya berupa urea ya, urea, kemudian amonia dan beberapa hal lainnya yang nantinya itu akan memberikan bau di
bau dan warna di urin. Kemudian dia juga akan berperan dalam hormone production seperti yang saya bilang di depan tadi. Nah, ketika terjadi unhealthy kidney atau kidney disease, dia akan muncul ada beberapa problem. Ya, contohnya seperti fluid overload ya, terjadi overload dari cairan tubuh ya. Bisa itu dalam bentuk dia overhidrasi atau juga bisa dalam bentuk edem. Ya, ketika hewan mengalami gangguan fungsi ginjal biasanya akan imbalance ya, kadar cairan dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua bisa juga terjadi peningkatan limbah ya, contohnya urea. Ya, ini yang dikenal dengan istilah uremia nanti ya. Ada peningkatan urea dalam darah sehingga menyebabkan kondisi uremia. Nah, kondisi uremia itu dalam beberapa perubahan fisik itu akan muncul seperti adanya vomit ya. Kenapa timbul vomit? Karena urea ini akan menimbulkan toksik di dalam gastrium sehingga asam lambung itu akan naik dan sehingga menyebabkan vomit di beberapa hewan. Bisa juga terjadi peningkatan kreatinin yang dikenal dengan istilah azotemia. Ya, azotemia ini adalah merupakan salah satu indikator juga bahwa di dalam tubuh ada kelainan fungsi ginjal. Kemudian ada juga hiperpotasemia ya. Ya, terjadi tingginya kadar potasium dalam darah dan beberapa juga nanti akan terlihat ada perubahan kadar hormon dalam mengkontrol blood pressure karena memang tadi hubungan sama elektrolit ya, natrium di mana fungsi ginjal itu dia menyeimbangkan elektrolit ya. Apabila kadar natrium tidak bisa disimbangkan, kemungkinan tekanan darah itu bisa naik atau hipernatremia. Atau mungkin nanti juga dalam kondisi anemia. Karena hubungannya nanti bagaimana ginjal itu bisa berperan dalam hal memproduksi hormon eritropoietin dan sebagainya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang ideal biomarker kidney disease ya. Memang sampai sekarang itu masih dilakukan penelitian terkait biomarker. Biomarker ini adalah penanda hidup ya, penanda hidup yang mana merepresentasikan fungsi ginjal itu seperti apa sih? Kesehatan ginjal itu bagaimana sih? Ya. Yang pertama, kalau kita bicara dengan terkait ideal biomarker terkait fungsi ginjal itu dia harus stabil ya. Stabil di dalam darah ya. Dan stabil ini juga nanti peranannya dia tidak dipengaruhi oleh umur karena ada beberapa biomarker itu atau penanda kenaikan fungsi ginjal itu bisa dipengaruhi umur. Ya, kemudian ada disease status ya, status penyakitnya. Dia misalkan terjadi peningkatan BUN. Oh, ternyata ada hubungan sama penyakit hepatitis itu juga bisa mengkelirukan apakah ini murni karena ginjalnya saja yang rusak atau mungkin ada intervensi penyakit yang lain. Itu juga kita harus hati-hati dalam mendiagnosa kelainan fungsi ginjal ya. Kemudian yang kedua, dia freely filtrate at glomerulus ya. Dia bebas difiltrasi di dalam glomerulus. Ya, nanti kita akan bahas apa aja sih zat-zat senyawa yang bebas difiltrasi dalam glomerulus ya. Ya, tidak direabsorpsi dan tidak disekresikan di dalam tubulus. Yang itu menjadikan kenapa kok glukosa itu nggak dijadikan biomarker kidney? Karena glukosa itu bisa direabsorpsi, bisa juga disekresikan apabila dia berlebihan sehingga glukosa tidak bisa dijadikan sebagai biomarker. Nah, contohnya mungkin yang not reabsorbed dan not secreted itu adalah tadi yang kreatinin ya. Kreatinin sampai sekarang masih digunakan sebagai biomarker untuk kidney disease. Kemudian GFR, glomerular filtration rate ya. Ini merupakan rata-rata ekskresi urin yang nantinya akan sangat bergantung pada rata-rata filtrasi di glomerulus ya. Nanti kita akan bahas di belakang terkait lebih detail tentang GFR. Kemudian yang selanjutnya adalah not metabolized dan excreted ya, yang tidak dimetabolisme dan tidak dieskresikan. Dan biasanya ini maksudnya adalah tidak dimetabolisme atau dieskresikan di tubuh kita selain melewati
renal ya. Contohnya misalnya keringat, ya, dia tidak keluar lewat keringat, misalnya kreatinin itu tidak keluar lewat keringat, itu berarti bisa dipakai sebagai biomarker untuk kidney disease. Ya. Nah, yang poin yang ketiga nanti ini akan sudah mulai bahas ke arah patologi klinik misalnya laboratoriumnya tentang renal function test. Ya, untuk renal function test ini nanti ada beberapa pemeriksaan memang. Ada yang pemeriksaan kimia berupa serum biochemistry, ada pemeriksaan BUN, kreatinin, kemudian SDMA, kemudian ada elektrolit. Kemudian yang B ini adalah pemeriksaan GFR, glomerular filtration rate. Kemudian ada yang urinalisis, ada protein, BJ, GFR, dan UPC. Untuk urinalisis sendiri nanti akan saya bahas lebih detail lagi di pertemuan yang selanjutnya ya. Oke, kita bahas yang pertama, ini terkait GFR, glomerular filtration rate. Ya, memang normalnya untuk ini rata-rata filtrasi di glomerulus. Ya, normalnya sekitar 100 sampai 10 ml per menit. Ya, merupakan rata-rata filtrasi ya mililiter per menit ya yang difiltrasi di glomerulus yang terdiri atas substansi berupa seperti kreatinin dan urea, ya dia bebas difiltrasi di glomerulus. Apa aja sih sebenarnya yang difiltrasi di glomerulus ya? Apa yang bebas, apa yang masih bisa disaring, apa yang benar-benar tidak bisa disaring sama sekali, nggak boleh lolos ya. Contohnya dia yang freely filtrate, maksudnya dia bebas lolos di filtrasi di glomerulus. Yang pertama itulah H2O, itu air. Ya, dia bebas difiltrasi. Kemudian ada berapa juga, ini ada natrium, kalium, klorida dan sebagainya, magnesium dan sebagainya. Ini dia bebas juga difiltrasi, freely filtrate, dia bebas keluar di dalam glomerulus. Kemudian ada glukos, ada urea, ada kreatinin, dan ada inulin. Ya. Tapi nanti ketika tubuh itu masih membutuhkan, seperti misalkan natrium, oh ternyata hiponatremia, dia akan direabsorpsi kembali. Nah tadi kan ada pembahasan, ada reabsorpsi aktif, ada yang secara pasif. Nah ini adalah beberapa senyawa yang bebas difiltrasi, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti ada yang direabsorpsi, kecuali ini tadi ada kreatinin, dia tidak direabsorpsi kembali. Kemudian ada juga beberapa senyawa yang dia ada yang masih bisa lolos ya di dalam filtrasi di glomerulus. Contohnya adalah B2 mikroglobulin, kemudian retinol binding protein, alpha 1 mikroglobulin, dan albumin. Ini dia bebas difiltrasi. Tapi kadang ini walaupun dia bebas difiltrasi, tapi tidak sedikit ini dia juga nantinya akan direabsorpsi kembali di dalam tubuh. Ya. Kemudian yang non-filtrate, ya, yang tidak boleh sama sekali itu keluar lewat glomerulus. Contohnya adalah immunoglobulin, kemudian ferritin, sama sel. Ya, sel ini termasuk juga di sini adalah sel darah merah yang difiltrasi. Ya. Kalau sel darah merahnya itu keluar ketika atau mungkin lolos di dalam filtrasi, berarti glomerulusnya ada masalah nih. Ya, ada masalah di glomerulusnya. Ibaratnya kayak saringan santan ya. Apabila kita nyaring santan, harusnya santan yang keluar, bukan kelapanya. Apabila kelapanya itu ikut keluar, berarti glomerusnya itu ada yang robek, ada yang bocor. Ya, sehingga sel itu tidak boleh sama sekali keluar dalam saat filtrasi. Ya, ini kalau misalnya nanti ketemu hematuria, itu perlu kita curigai apakah mungkin ada masalah juga di ginjal, terutama di bagian glomerulus. Nah, ini adalah beberapa senyawa yang mungkin nanti kaitannya juga berhubungan dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Ya, kemudian ini adalah beberapa komposisi yang kita bisa gunakan untuk mengukur GFR. Ya, yang pertama nanti hubungan sama biomarker ya. Yang pertama dia tidak di metabolisme ya di dalam GFR. Kemudian dia juga merupakan satu molekul yang freely filtrate, dia tidak bebas difiltrasi di glomerulus, tapi tidak direabsorpsi maupun disekresikan. Ini
seperti yang saya bilang di depan, inilah salah satunya yang memenuhi syarat sebagai biomarker itu adalah kreatinin. Di kreatinin itu dia freely filtrate, dia bebas dikeluarkan lewat glomerulus, tapi tidak dibutuhkan lagi. Dia tidak direabsorpsi dan tidak disekresikan, tidak retensi. Retensi itu tidak tertinggal di dalam darah, ya. Sehingga yang kita periksa kan nanti kan darah, serum darah. Apabila kreatinnya tinggi, retensi, ya, yang harusnya tadi dia bebas disekresikan, bebas difiltrasi, kemudian tidak direabsorpsi maupun disekresikan. Nah, itu syarat kreatinin dijadikan salah satu ideal biomarker dalam fungsi ginjal. Kemudian ada juga senyawa yang lain, itu inulin, polisakarida adalah salah satu juga yang ideal. Kemudian tapi yang kreatinin merupakan salah satu yang populer. Yang populer sampai sekarang itu masih digunakan sebagai biomarker yang untuk mengukur fungsi ginjal. Ya, walaupun sebenarnya ada beberapa kekurangan juga yang nanti kita akan bahas di belakang. Apa sih kekurangan kreatinin dibandingkan biomarker yang lain? Ya. Kemudian ini juga untuk urea, ya. Urea juga bisa digunakan di dalam pemeriksaan fungsi ginjal, tapi hampir 40% urea itu bisa direabsorpsi kembali, sehingga ini menjadikan dia kadang kurang sensitif, ya, dan kurang spesifik dalam pemeriksaan fungsi ginjal. Dan urea ini juga sangat dipengaruhi juga dalam selama usia, kemudian intake pakan, ya, yang ada di dalam tubuh si hewan. Nah, ada juga istilah GFR clearance, ya, glomerular filtration rate clearance, ya. GFR clearance ini merupakan salah satu biomarker juga yang biasanya diperiksakan di rumah sakit maupun di klinik, ya. Dia merupakan volume plasma, ya, secara teoretis akan dibersihkan dari zat untuk memperhitungkan jumlah zat yang diekskresikan dalam urin selama periode tertentu, ya. Nah, jadi ini karena plasma itu yang harus dibersihkan dari komponen-komponen hasil sisa metabolisme tadi, ya. Sejauh ini memang untuk GFR clearance jarang dilakukan untuk pemeriksaan tes, ya. Tapi ini memang gold standarnya sebenarnya untuk mengukur GFR. Tapi untuk di hewan, khususnya di fat, ya, GFR clearance ini agak susah untuk dilakukan. Kenapa? Yang pertama ekspensif, ya, cukup mahal. Karena ini harus kita mengkoleksi urin. Dan di koleksi urin di hewan itu tidak mudah, ya, tidak semudah mungkin di human. Dia tinggal dikasih selang atau mungkin suruh pipis. Kalau di hewan itu agak susah karena harus diukur 24 jam. Urin 24 jam. Kemudian cumbersome, ya, rumit. Kemudian not routine done in practice, yang tidak memang tidak merupakan satu pemeriksaan yang tidak rutin yang bisa dilakukan di dunia praktek. Padahal ini sebenarnya bagus, cuman dalam koleksi urin yang dia mempunyai kekurangan. Kita harus mengukur volume urin 24 jam untuk mengukur GFR clearance. Ini ada rumusnya sendiri. Nah, ini kalau kita bandingkan hubungan antara kreatinin dengan GFR. Jadi ini yang plasma kreatinin. Kemudian ini GFR-nya. Apabila kreatinnya makin meningkat, misalkan ini skornya 4-5, ini udah gagal ginjal, ya. Kalau kreatinin 4-5 mg per desiliter di dalam darah itu udah gagal ginjal. Biasanya GFR-nya juga akan turun. Jumlah urin yang akan dikeluarkan itu akan turun. Milinya per menitnya. Jadi di sini dilihat memang dia berbanding terbalik, ya. Apabila kreatinnya naik, GFR-nya akan turun. Ya, ini GFR turun itu merepresentasikan bahwa volume urin yang diekskresikan di dalam tubuh itu mengalami hambatan. Bisa karena memang ginjalnya rusak, sehingga fungsi tadi filtrasi, reabsorpsi, sekresi itu terganggu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah serum biochemistry, ya. Ini yang merupakan yang paling sering yang kita periksakan, urea dan kreatinin. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah urea. Kalau dalam tubuh, urea itu dia berasal dari protein endogen maupun eksogen, ya, yang nanti akan mengalami proteolisis yang berubah menjadi
amino asid dan berubah menjadi NH3 di dalam hati ya. Sini prosesnya ada di hati. Nah, di dalam hati itu akan diubah menjadi urea ya. Kemudian ureanya ini akan diekspresikan melalui hampir 90% melalui ginjal dan sisanya 10% melalui gastrointestinal tract ya. Yang nanti akan dibantu juga oleh bakteri ya, untuk mengubah NH3 direabsorpsi kembali ke hepar. Dan ureanya ini akan diekspresikan lewat urin ya. Tadi walaupun diekspresikan lewat urin, tapi tidak kemungkinan tadi hampir 50% juga bisa 40-50% bisa direabsorpsi kembali sehingga menjadikan urea itu kurang bagus ya. Nah, urea ini dibentuk di hepar, merupakan salah satu produk katabolisme ya, protein pada karnivor dan omnivor. Ya, kemudian ini pengukuran untuk bun itu ya sering digunakan sebagai screening awal ya untuk mendeteksi penyakit gagal ginjal. Ya. Biasanya nanti dipadukan dengan kreatinin, yang mana kreatinin normal di anjing itu sekitar 6 sampai 24 mg per desiliter, sedangkan di kucing itu dia lebih tinggi 5 sampai 30 mg per desiliter. Apabila bunnya menurun atau blood urea nitrogen ini menurun, itu indikasi ada gangguan hepar. Dan apabila dia meningkat, memang nanti ada implikasinya, mungkin ada bisa related dengan gangguan ginjal, bisa juga hati-hati juga karena tidak melulu karena gangguan ginjal, bisa juga karena dehidrasi ya. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh diet protein. Sehingga kalau bun meningkat tidak semerta-merta karena fungsi ginjalnya rusak, bisa juga karena dehidrasi, bisa juga dengan diet protein tinggi, sehingga ini menjadikan bun itu kurang spesifik ya dalam peneguhan diagnosa untuk gagal ginjal. Nah, kecepatan bervariasi dipengaruhi oleh pertama tadi ada mungkin kalau ada bawaan gagal jantung kongestif itu akan lebih jauh, akan lebih meningkat. Penyakit hati, malnutrisi, diet protein ini menjadikan dia kadang menjadi positif palsu untuk kondisi penyakit gagal ginjal. Nah, untuk blood urea nitrogen sendiri dia merupakan salah satu marker yang delay dalam artian di sini dia terlambat ya dalam mendeteksi kelainan fungsi ginjal. Jadi harus menunggu ginjalnya lebih dari 50% rusak dulu. Ya. Karena kita tahu sendiri bahwa ginjal itu dia tersusun atas jutaan nefron. Ya, apabila mungkin rusaknya hanya 10.000, masih ada sisanya 1 juta. Apalagi kalau ginjalnya kanan kiri itu agak susah untuk menentukan ya. Kalau misalkan terjadi penurunan atau mungkin normal dalam bun, belum tentu juga bahwa terjadi normal-normal saja di ginjal gitu. Jadi harus nunggu ginjalnya rusak lebih dari 50%, ini baru bunnya akan meningkat. Dan memang tadi ada juga yang non spesifik ya karena dipengaruhi oleh dehidrasi, dipengaruhi juga oleh intake protein, ini menjadikan bun itu kurang spesifik. Ya. Kemudian status dehidrasi atau overhidrasi juga bisa mempengaruhi selain tadi ya intake protein, status overhidrasi. Kemudian apabila terjadi peningkatan bun atau uremia, ya itu merupakan salah satu indikasi bahwa nantinya akan menyebabkan hewan itu terjadi perubahan di dalam tubuhnya, ya akan tampak gejala klinis misalkan seperti ini ya, gejala uremia itu ada mual atau nausea ya, vomit, muntah ya, anoreksia, halitosis, pruritus, gangguan neuromuskular. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal atau mungkin lower urinary tract ya, misalkan bronchiolitis atau sistitis, itu biasanya dalam kondisi uremia dia akan bisa menyebabkan hewannya anoreksia, vomit, dan nausea ya. Karena uremia sendiri ini dia toksik ya, karena memang dia produk hasil limbah ya. Sangat toksik bagi tubuh karena menyerang sistem saraf dan beberapa organ ya, seperti lambung tadi bisa meningkatkan asam lambung ya. Dan apabila uremia terus-menerus dalam tubuh dia tertinggal, itu menandakan gagal ginjal yang tahap akhir. Oke.
Kemudian selanjutnya yang selain BUN, blood urine nitrogen, kita akan juga bahas kreatinin, serum kreatinin. Serum kreatinin ini dibentuk selama terjadi metabolisme otot, yang mana dia berasal dari arginin dan glisin, nanti masuk ke dalam ginjal, ya nanti, atau bisa juga asalnya nanti di hasil produk dari otot ya, kreatin ya, kreatin kinase ya. Nanti kalau ada juga nama pemeriksaan CPK ya, kreatin fosfokinase ya. Apabila tubuh kita itu mengalami gangguan di otot, kita bisa memeriksa CPK kreatin fosfokinase. Ya. Misalkan kalau terjadi rhabdomyolysis atau ada kerusakan di otot, lisisnya otot itu biasanya CPK-nya akan meningkat. Ya. Nah, ini kreatinin berasal dari otot, kreatin. Nanti akan masuk ke peredaran darah, ya. Nanti akan di filtrasi ya di glomerulus dan diekskresikan tanpa melalui proses reabsorpsi maupun sekresi. Ya. Sehingga kelemahannya dalam pemeriksaan kreatinin ini adalah apabila tidak hanya semerta-merta karena gangguan fungsi ginjal, bisa juga karena kelainan otot. Misalkan kalau luka bakar, itu kreatinin juga bisa naik. Ya. Jadi tidak melulu karena ginjal. Jadi kita harus memperhatikan juga pada saat mungkin anamnesa ya, apakah ada kelainan di otot atau tidak. Nah, interpretasinya apabila kreatinin menurun, itu ada kehilangan atau kerusakan jaringan otot atau muskulus, mungkin pada fase kebuntingan juga bisa meningkatkan kreatinin. Nah, kreatinin itu bisa meningkat, bisa mengindikasikan ya ada dua faktor. Pertama itu kerusakan otot, yang kedua adalah gangguan fungsi ginjal. Sehingga nanti bisa di cross check juga dengan terjadinya penurunan GFR. Ya. Nah, penurunan GFR ini bisa terjadi secara prerenal, ada renal maupun postrenal. Yang nanti kita akan ada istilah azotemia ya. Azotemia prerenal, azotemia renal, dan azotemia postrenal. Nah, untuk lebih detailnya lagi bahwa kreatinin ini dia dieskresikan ya. Dia difiltrasi dan tidak direabsorpsi. Tidak pula disekresikan oleh tubulus ya. Kemudian sensitivitas dan spesifitas dia lebih baik ya, lebih spesifik dibandingkan dengan BUN. Cuman ya kekelemahannya kalau kreatinin ini dalam sebagai biomarker itu adalah dia termasuk delay biomarker. Biomarker itu ya telat dalam mendeteksi kerusakan fungsi ginjal. Harus nunggu juga 50% ginjalnya rusak baru kreatininnya akan meningkat. Ya, misalkan 1 juta atau setengah juta ginjal kiri kanan rusak baru dia terjadi peningkatan kreatinin ya. Kalau masih misalkan hanya 25% itu ginjal masih bisa mengkompensasi untuk bisa mengeluarkan kreatinin ini. Ya. Kemudian limitation juga tadi dipengaruhi oleh massa otot. Ini yang menjadikan dia positif palsu. Ya, dipengaruhi juga oleh massa otot. Untuk normal serum kreatinin di anjing itu sekitar 0,5 sampai 1,6, di kucing jauh lebih tinggi, memang 0,6 sampai 2,4. Ya, ini standarnya. Biasanya kalau di kreatinin itu di atas 3 itu mengindikasikan ke arah gagal ginjal. Ya, ini merupakan petunjuk ya serum kreatinin konsentrasi berdasarkan IRIS ya, stage CKD stage ya, International Renal Interest Society ya. IRIS ini merupakan salah satu organisasi yang memang bisa terdiri atas dokter-dokter yang memang fokus ke arah ginjal. Ya, kalau kita lihat di sini untuk gagal ginjal dia dibagi menjadi ada 4 stage ya. T1, 2, 3, dan 4 ya. Di sini apabila kreatininnya kurang dari 1,6 itu bisa mengindikasikan stage 1 yang mana memang di sini tidak ada tanda mengarah ke azotemia ya. Azotemia dari CKD. Biasanya azotemia itu juga direpresentasikan dengan timbulnya vomit, nausea, ya, mual-mual, kemudian ada anoreksia juga. Ya. Kemudian stage 2 itu
nilai kreatin ini ya 1,6 sampai 2,8. Ya, kemudian di sini muncul gejala klinis ya, moderat renal azotemia. Di sini itu apabila kadar kreatinnya lebih dari 3 biasanya ya. Itu sampai 5 itu udah mulai ke arah gagal ginjal sebenarnya. Yang stage 4 ini end stage apabila lebih dari 5. Nah, itu kita perlu waspadai kalau lebih dari 5 ini biasanya memang perlu hemodialisis ya. Perlu hemodialisis itu cuci darah ya. Apabila kadar kreatinnya lebih dari 5. Karena ginjalnya sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan fungsinya untuk tadi mengeluarkan zat hasil limbah metabolisme ya ke dalam tubuh. Ini ada azotemia. Azotemia merupakan peningkatan kadar kreatinin dan atau BUN di dalam darah ya. Jadi ada kreatinin dan BUN di dalam darah. Nah, azotemia ini kita kenal ada 3 ya, ada azotemia prerenal, azotemia renal, dan azotemia postrenal. Ya. Prerenal ini tergantung lokasinya nanti. Bisa kreatinin itu meningkat, tidak serta-merta karena hanya di ginjal masalahnya. Ya, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi yang lain, contohnya dehidrasi, shock, ya, hipovolemik misalkan. Itu bisa meningkatkan kadar kreatinin pun, ya, penyakit kardiovaskular, ya, shock, sepsis atau trauma, diet protein, hemoragi gastrointestinal itu bisa meningkatkan kadar kreatinin pun. Sehingga memang atau mungkin dalam kondisi parasit darah ya, sehingga darahnya banyak sekali yang rusak, ada perdarahan internal, itu bisa juga menyebabkan kondisi azotemia prerenal. Tadi luka bakar juga bisa menyebabkan azotemia prerenal. Jadi pada intinya bahwa prerenal ini adalah penyakit gagal ginjal yang dipengaruhi oleh hal-hal yang sebelum masuk ke ginjal. Jadi primary problemnya itu ada di sebelum ginjal. Sedangkan renal ini primary problemnya ada di ginjal itu sendiri. Ya. Bisa karena glomerulonefritis, kemudian bisa karena nefritis, interstitialis, hidronefrosis, mungkin polycystic kidney disease, dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir ini ada postrenal, biasanya disebabkan oleh ada sumbatan atau ruptur ya, di urinary tract, khususnya di vesika urinaria, kemudian ureter maupun uretra. Ya, mungkin ada sumbatan, di situ ada batu, kemudian ada sistitis, ada urolithiasis, dan sebagainya. Ya. Ini kondisi biasanya yang kaitannya sama penyakit-penyakit FLUTD, misalkan atau LUTD ya, Lower Urinary Tract Disease ya. Kemudian untuk rasio bun kreatinin juga kita bisa pakai ya untuk menilai apakah masalahnya itu memang di ginjal atau mungkin ada hal lain. Ya. Apabila rasio bun kreatinin itu lebih besar dari 10 dibanding 1, ya kemungkinan bisa indikasinya ke arah penyakit-penyakit ini. Ya. Sebaliknya apabila rasio bun kreatinnya lebih kecil dari 10 dibanding 1, itu bisa mengindikasikan gangguan ginjal. Jadi cara bacanya apabila kreatinnya ini lebih besar nilainya daripada bun dalam rasionya, itu kemungkinan dia masalah di ginjal. Tapi apabila bunnya lebih besar dari kreatinin, itu bisa indikasinya ke beberapa penyakit ini. Oke. Kemudian ada pemeriksaan lain juga yang sekarang lagi ngetrend ya. Memang sebenarnya kalau di Amerika sudah umum dipakai ini, ada namanya SDMA, ya, symmetric dimetil arginin ya, SDMA. SDMA ini merupakan asam amino arginin terestilasi ya. Dia berasal dari metilasi intranuklear ya, dari residu L-arginin pada protein. Kemudian nanti dilepaskan ke dalam sitoplasma setelah terjadinya proteolisis. Nah, SDMA ini sendiri dia diestilasikan oleh ginjal dan ini merupakan salah satu marker ya yang paling kuat ya korelasinya menilai GFR ya, nilai GFR. Bila GFR-nya tadi turun, dia SDMA akan naik. Ya, ini sekarang memang ini pemeriksaannya tidak murah ya, tidak murah dan memang masih terbatas di Indonesia untuk pemeriksaan. Tapi ada beberapa juga teman-teman sejawat di rumah sakit udah pakai ya.
di Jakarta, Bandung udah biasa pakai SDMA. Nah, SDMA ini juga disetujui dalam penggunaannya oleh IRIS ya, International Renal Interest Society, untuk men-stick atau mengklasifikasikan tahapan dari chronic kidney disease ya. Ya, ini nilai-nilainya biasanya SDMA itu harus lebih rendah ya dari 15 mg per desiliter. Ya, ini stage-stage-nya apabila mengukur ya, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Apabila dia stage 3, misalkan 26 sampai 38, ini indikasikan memang dia mengalami azotemia, renal azotemia. Biasanya kalau renal azotemia udah muncul gejala klinis, tadi ada muntah, nausea, mual-mual ya. Bisa juga timbul gejala klinis tadi anoreksia ya. Kemudian stage 4, ini udah mulai sangat tinggi sekali apabila lebih dari 39 pada kucing, sedangkan pada anjing itu lebih dari 54 ya. Ini SDMA sudah sering digunakan ya dalam untuk di klinik hewan ya maupun di rumah sakit hewan. Kenapa SDMA itu orang praktek lebih suka ya? Karena dia lebih sensitif, lebih spesifik dibandingkan dengan kreatinin. Ya, merupakan salah satu biomarker untuk mengukur fungsi dari ginjal, yang mana SDMA ini dia diekspresikan oleh ginjal ya, dan dia lebih akurat ya, merefleksikan kondisi GFR. Dan ini tadi kita udah bahas bahwa GFR clearance itu merupakan salah satu gold standar dalam pengukuran fungsi ginjal. Tapi karena GFR ini ribet, ruwet dan mahal, itu jarang orang melakukannya. Sehingga dicari lebih biomarker yang lain. Oh, pun kreatinin kurang sensitif, kurang spesifik. Akhirnya ketemu lah yang namanya SDMA ini. Sehingga sampai sekarang masih tetap dipakai. Dan dia kelebihan yang lainnya adalah dia earlier than kreatinin. Dia lebih cepat mendeteksi. Tadi kreatinin itu harus menunggu 50% dulu ya, rusak ya. Sedangkan SDMA ini dia bisa meningkat apabila kerusakan ginjal itu 25%. Sedangkan kreatinin tadi 50-75% rusak baru dia akan meningkat. Ya, sehingga semakin cepat kita deteksi gagal ginjal sebenarnya atau kelainan fungsi ginjal, itu semakin cepat penanganannya, semakin angka prognosanya juga semakin baik terhadap fungsi ginjalnya. Kemudian juga bisa sangat spesifik untuk mengukur fungsi dari ginjal ya, dan tidak dipengaruhi oleh kondisi badan, kemudian umur, status penyakit, yaitu kelebihan-kelebihan dari SDMA. Nah, ini seperti yang saya bilang di depan bahwa IRIS juga menggunakan SDMA ini sebagai salah satu ya, ini International Renal Interest Society ya, dalam staging atau mengklasifikasikan tahapan-tahapan dari gagal ginjal kronis ya, chronic kidney disease. Ya, ini ada yang dipakai itu kreatinin, kemudian yang kedua itu SDMA, kemudian urin protein creatinine ratio juga dipakai dalam staging tahapan-tahapan dari chronic kidney disease. BUN itu nggak masuk di sini karena BUN tadi non spesifik, non sensitif ya, sehingga tadi dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Tadi stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Jadi kita lihat sebenarnya fungsi ginjal itu yang masih tertinggal ketika stage 1 itu masih 100% berfungsi. Kemudian stage 2 itu tinggal 33%, stage 3 25%, dan stage 4 itu hanya 10% yang berfungsi. Sehingga di stage 4 ini kadang udah disebut sebagai gagal ginjal, baik yang akut maupun yang kronis. Dilihat nanti kondisi lama penyakitnya. Kemudian yang selanjutnya adalah urinalisis ya. Ini saya mungkin akan bahas sekilas aja tentang urinalisis, mungkin nanti akan lebih detailnya akan di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan yang kedua. Untuk urinalisis sendiri kita bisa mengevaluasi secara makroskopik, kemudian bisa mengevaluasi secara kimiawi dan mikroskopik. Apa aja yang makros? Sebenarnya kalau makros ini adalah dengan menggunakan panca indera ya. Panca indera itu dengan mata melihat warna, kemudian melihat kekeruhan ya. Nanti misalkan warna urin itu dipengaruhi oleh HB atau pigmen hemoglobin ya.
keruhan pigmen ini juga mungkin nanti hubungan sama urobilinogen ya, yang berasal dari hemoglobin ya. Kemudian kekeruhan ada sindrom nefrotik, infeksi leukositria. Apabila urin itu keruh, itu mungkin nanti ada related dengan beberapa kondisi penyakit. Kemudian dia berbuih apabila dikocok. Mungkin nanti juga ada hubungan sama kondisi proteinuria. Kemudian pH urin nanti bisa hubungan dengan beberapa penyakit, entah itu RTA maupun batu ginjal. Kemudian bisa juga kita evaluasi secara kimiawi dengan timbulnya beberapa kondisi seperti proteinuria. Tadi kita udah bahas ada berapa memang protein yang mikro itu masih bisa difiltrasi, tapi dia akan dirabsorpsi kembali di tubulus. Di protein itu sebenarnya nggak boleh dia lolos di glomerulus. Apabila muncul ada protein di urin, berarti ini ada kelainan di dalam ginjal. Kemudian nanti juga ada reduksi urobilin, bilirubinuria, nitrinuria, ketonuria. Ini merupakan kelainan-kelainan yang nanti bisa ditemukan dalam gangguan fungsi ginjal. Kemudian mikroskopik ya, nanti dengan menggunakan mikroskop, dan sebelumnya nanti akan dilakukan uji sedimentasi tentunya ya. Nanti akan ketemu leukosituria, ya, ada leukosit dalam darah, hematuria, ada leukosituria, mohon maaf, ada urin di dalam, ada leukosit dalam urin, hematuria itu ada eritrosit di dalam urin, silinduria ada silinder di dalam urin, bakteruria, parasit dan lainnya. Ini biasanya nanti kita bisa temukan dalam tahapan urinalisis. Nah, biasanya kalau untuk urinalisis sendiri nanti juga kita akan mengukur BJ ya, berat jenis ya. Bisa menggunakan ini refraktometer. Ini namanya refraktometer. Sedangkan ini juga bisa menggunakan stick ya. Urinalisis stick ya. Biasanya ada sekitar 8 sampai 14 parameter ya. Nah, intervensi apa sih kepentingan kita memeriksa urin, BJ urin ya. Jadi untuk mengukur BJ urin nanti bisa merepresentasikan penyakit tertentu pada ginjal. Ya, biasanya kalau membedakan akut kidney injury ini dengan CKD ya, chronic kidney disease. Di dalam akut kidney injury biasanya BJ-nya akan meningkat. Ya. Meningkat. Sedangkan dalam kondisi dia mengalami penyakit, dia akan menurun. Ya, BJ rendah atau BJ menurun dikenal dengan istilah isostenuria. Biasanya dalam kondisi CKD itu BJ urinnya itu akan turun. Jadi 1,007 sampai 1,013. Kenapa ini turun? Karena tadi ginjal itu kehilangan fungsi dalam mengkonsentrasi urin, kehilangan fungsi dalam menjalankan fungsi sebagai ginjal. Jadi untuk di glomerulsnya dia memfiltrasi, di tubulusnya direabsorpsi, bisa juga disekresikan, ya itu rusak semua. Sehingga nanti zat-zat metabolik itu akan retensi di dalam darah, ya di dalam serum, yang keluar itu hanya air. Sehingga kelihatan di sini memang BJ-nya itu atau urinnya itu akan kelihatan jernih, ya. Jadi kemampuan pemekatan urin itu terganggu, ya, sehingga BJ-nya akan turun, ya. Biasanya untuk normal BJ di dalam anjing kucing ya sekitar 1,016 sampai 1,060 sampai 40 pada kucing. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan urin itu nanti akan ketemu juga protein di dalam urin. Nah, protein yang persisten ya, kita periksa mungkin satu kali ketemu protein kedua, protein ketiga, ketemu protein dalam jarak misalkan 2-3 hari atau mungkin seminggu. Nah, kalau misalkan ketemu terus proteinuria itu mengindikasikan penyakit ginjal kronis ya. Ya. Tapi ini perlu hati-hati juga apabila proteinnya itu bisa juga berasal dari postrenal ya, seperti gangguan di postrenal itu seperti lower urinary tract misalkan di vesikulinaria ya, itu bisa juga bisa menyebabkan proteinuria, tidak hanya melulu di ginjal. Biasanya untuk proteinuria itu sendiri itu bisa dihasilkan dari dua mekanisme, misalkan ini kaitan sama ginjal ya, bisa ada hubungan dengan gangguan glomerulus, bisa juga gangguan di tubulus yang tadi hilangnya kemampuan filtrasi yang selektif ya, misalnya tadi harusnya yang dikeluarkan itu adalah air, ternyata ini ikut proteinnya, atau mungkin
tubulus juga ada gangguan penyerapan atau reabsorpsi kembali protein yang tadi lolos itu tidak mampu karena tubulusnya rusak, itu bisa juga menimbulkan kondisi proteinuria. Untuk deteksi protein itu bisa menggunakan ini tes kalorimetrik dipstick dengan urin konvensional, bisa juga dengan uji turbidimetri asam sulfosalisilat ya. Dan yang sekarang yang terkenal itulah dengan deteksi mikroalbuminuria ya. Deteksi albuminuria ini sekarang masih sering dipakai sebagai deteksi untuk penyakit gagal ginjal, terutama gagal ginjal yang akut, sehingga apabila terjadi peningkatan MA atau mikroalbuminuria dan persisten bisa mengindikasikan adanya cedera pada ginjal. Ini yang terakhir, pemeriksaan dalam fungsi ginjal dengan UPC, istilahnya ya, urine protein creatinine, ya ini mengukur rasio ya antara protein dengan kreatinin di sampel urin ya, dengan cara membagi jumlah protein dengan kreatinin. Ini juga sering dipakai. Kelebihan UPC dibandingkan yang lain itu dia sifatnya non-invasif ya, hanya non-invasif itu tidak pakai nusuk-nusuk seperti tadi ngambil darah dan sebagainya, karena sampelnya urin ya. Urinnya bisa didapatkan dari koleksi langsung dari kelamin si hewan ya, atau mungkin sampel dari urin di tribe yang bersih yang masih segar ya, atau bisa juga ya tadi kalau terpaksa bisa sistosintesis ya. Kemudian volume sampelnya cukup kering, cukup kecil, mohon maaf. Jadi urin sampelnya itu hanya dibutuhkan 0,3 ml. Kemudian dia juga sensitif dan spesifik, bisa mendeteksi protein dalam level yang rendah, yaitu 5 mg per desiliter pada anjing kucing. UPC ini bisa menggambarkan kondisi ginjal sebenarnya. Jadi kalau misalkan yang mengalami gagal ginjal, biasanya rasanya akan meningkat. Ya. Nah, ini juga dipakai oleh IRIS ya, International Renal Interest Society, dalam memberikan tahapan ya, tahapan-tahapan chronic kidney disease. Apabila UPC rasionya itu dia lebih kecil dari 0,2, itu mungkin bisa mengarah ke stage 1 atau 2. Cuman tadi kalau misalkan proteinurik, ada protein dalam urinnya itu sangat tinggi sekali, dengan rasio juga apabila lebih dari 0,5, itu mengindikasikan mengarah ke tadi stage 4 dalam kondisi gagal ginjal, sehingga ini sangat bahaya sekali kalau misalkan fungsi ginjalnya sudah mengarah ke stage 4. Mau nggak mau memang harus nanti hemodialisis. Dan beberapa rumah sakit hewan atau klinik sudah memakai juga UPC ini karena relatif simple, sederhana dalam memeriksa fungsi ginjal ya. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Nanti kalau hal-hal yang belum jelas nanti bisa kita diskusikan kembali, baik itu lewat praktikum maupun lewat tatap muka. Terima kasih. Saya akhiri untuk kuliah saya pada kesempatan ini. Mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang jelas atau mungkin kurang tepat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.